perubahan kebijakan-kebijakan tadi menurut lo apakah mempengaruhi kualitas pendidikan anak-anak? Itu pasti sih. Jadi kayak sebenarnya jadinya ada kebingungan dalam tata kelola perguruan tinggi di Indonesia jadinya gitu loh. Kita Indonesia itu tuh kayak nggak punya grand design tentang pendidikan tinggi gitu. Nah, sebenarnya esensi pendidikan tinggi kan bukan itu kan, seperti yang lu bilang. Esensi pendidikan tinggi itu adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Betul. Bukan sebenarnya semata-mata untuk menghasilkan SDM yang siap kerja. Enggak. Tapi apa ya? Kayak kabur aja dulu itu sebenarnya perlu menjadi refleksi aja sih bagi kita bahwa ternyata banyak orang yang menyimpan kemarahan terhadap negara ini. Dan artinya kita perlu melakukan sesuatu gitu loh untuk berbenah gitu loh. Guys, welcome back. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Hari ini kita balik lagi ngomongin soal pendidikan. Di studio kita sudah hadir teman baik dan teman lama gue, seorang doktor di bidang jurnalis. Please welcome Pipit Fitria Andayani. Terima kasih Ganda sudah mengundang saya ke podcast kamu yang menarik ini. Terima kasih loh Pit. Pipit ini kita kenal dulu zaman kuliah lah ya, akhir-akhir kuliah, terus berlanjut ke sekarang, kemudian sempat ngambil S2 di Inggris, kemudian S3 di US. Boleh diceritain Pit, awal pendidikan lo seperti apa? Awalnya kita bareng lah ya di Unpad dulu S1-nya. Di Unpad saya itu jurusannya jurnalistik, kemudian setelah itu sempat jadi wartawan juga sekitar 6 tahun. Lalu setelah 6 tahun kemudian lanjut S2 ke Newcastle University, jurnalistik juga, media journalism juga. Kemudian dari situ kemudian bertransisi profesi menjadi seorang dosen. Setelah itu ada kesempatan lagi untuk S3 di Amerika, jurnalistik juga di School of Journalism-nya di University of Missouri. Jadi sebenarnya lurus ya berarti dari zaman kuliah. Lurus dari awal. Jurnalistik, kemudian kerja juga jadi jurnalisme, kemudian S2 dan S3 juga jurnalistik. Betul. Yang lu temuin apa selama perjalanan tadi? Selama perjalanan tadi mungkin ini ya, yang paling penting sih mungkin sistem pendidikan yang kemudian berbeda dari gue S1, S2, kemudian S3 gitu. Itu kemudian berbeda-beda gitu. Dan itu kan di tempat yang berbeda-beda kan, di negara yang berbeda-beda. Jadi otomatis sistem pendidikan yang mereka gunakan pun berbeda-beda. Interaksi yang terbangun, budaya pendidikan mereka pun berbeda-beda dalam di ketiga negara itu gitu. Interaksi antar misalnya dosen dan mahasiswa juga berbeda. Interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa berbeda. Interaksi antara mahasiswa dengan ilmu pengetahuan juga berbeda di situ gitu loh. Oke. Gitu. Kalau di Indonesia kayak gimana? Di Inggris kayak gimana? Di US kayak gimana? Kalau di Indonesia mungkin seperti yang kita tahu lah ya, maksudnya kondisinya mungkin mungkin bisa dibilang bahwa nilai-nilai lama itu tuh masih ada di di dunia pendidikan Indonesia. Nilai-nilai feodal itu masih ada gitu lah. Jadi kayak kadang-kadang harus absen gitu. Iya, terlalu birokratis, kemudian terlalu didaktif gitu misalnya, atau terlalu monolog yang kayak gitu-gitu masih ada sih. Tapi saya pikir sih makin kesini sih makin banyak dosen-dosen yang kemudian makin mampu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Mereka makin kreatif dalam memberikan pendidikan pengetahuan ke mahasiswanya gitu. Tapi secara umum nilai-nilai itu tuh masih ada di Indonesia. Kalau di Inggris mungkin kalau secara suasana pendidikannya mungkin lebih, di Inggris atau di Amerika lebih bebas ya. Maksudnya kita diajarkan untuk menyampaikan gagasan dengan lebih percaya diri gitu. Kemudian dengan lebih bebas gitu menyampaikan apa yang ada di pikiran kita gitu. Jadi meskipun kemudian misalnya apa yang kita pikirkan misalnya tidak sesuai dengan misalnya kebijakan pemerintah atau misalnya tidak sesuai dengan situasi politik saat itu gitu loh. Tapi universitas itu adalah institusi yang bebas lah. Institusi yang kemudian nggak bisa dimasuki oleh kepentingan politik ataupun kepentingan yang lainnya gitu loh. Jadi benar-benar belajar aja, pengembangan ilmu pengetahuannya berjalan di situ gitu. Beda kalau di Indonesia kan universitas itu tuh juga menjadi kayak komunitas politik juga gitu, di mana kemudian intervensi dari
banyak pihak kemudian bisa masuk ke dalam universitas, kemudian membuat kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk menikmati pengetahuan itu jadi terbatas gitu. Oke. Kalau di US? Kalau dia sama sih di Amerika dan di Inggris mirip sih sebenarnya. Mereka memang si institusi pendidikan itu tuh adalah institusi yang sifatnya bebas lah, yang memang menjunjung tinggi kebebasan berpikir lah gitu lah, critical thinking dan lain-lain gitu. Memang dan universitas itu menjadi kayak sumbernya pengetahuan tuh lewat situ gitu loh. Kemudian benar-benar universitas itu tuh berperan di masyarakatnya gitu dalam pembangunan ekonominya, pembangunan negaranya gitu loh. Jadi gap antara industri sama sama universitas tidak sebesar yang terjadi di Indonesia gitu loh. Lu ngelihat gap itu sangat besar di Indonesia? Oh ya jelas sangat besar di Indonesia. Sebenarnya upaya untuk mempersempit gap itu tuh sudah dilakukan oleh di Indonesia sebenarnya. Tapi memang kondisinya saat ini memang masih jurangnya masih terlalu besar. Masih ada ego sektoral lah gitu antara kemudian industri dan kemudian antara industri dan juga di pendidikan gitu. Misalnya di dunia jurnalistik pun misalnya untuk memberikan konsultasi misalnya ke dunia media pun dari praktisi ke media, kemudian pasti akan ada debat, pasti akan ada diskusi terkait misalnya kayak kami lebih tahu kondisi di industri gitu dibandingkan kamu yang hanya di pendidikan gitu. Meskipun kamu belajar tentang jurnalistik misalnya kayak gitu. Itu tuh jurang itu tuh masih ada gitu. Tapi sebenarnya jurang itu muncul karena memang minim komunikasi antara kedua belah pihak atau karena memang kebutuhannya belum bisa terpenuhi satu sama lain. Kalau kebutuhannya mungkin yang kedua kali ya. Yang pertama tuh sebenarnya ya kalau di secara kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia sebenarnya upaya untuk menyatukan antara industri dan pendidikan tinggi itu tuh sudah dilakukan sebenarnya. Dari hal-hal terkait misalnya kayak kurikulum merdeka yang kemudian memberikan kesempatan lah kepada mahasiswa untuk merasakan dunia industri, dunia kerja gitu. Dia bisa magang merdeka itu tuh di kurikulum yang terakhir ya. Ya itu tuh salah satu kan bentuk bahwa si dunia pendidikan ini pengen bisa berdekatan lagi lah hubungannya dengan industri gitu. Kemudian misalnya kayak ada kalau di soal akreditasi misalnya ketika bicara akreditasi pendidikan tinggi misalnya ada klausul yang mewajibkan pendidikan tinggi itu tuh perguruan tinggi itu tuh untuk melakukan FGD secara reguler dengan industri gitu. Bagian-bagian kayak gitu. Terus kemudian kayak kemudian ada juga semacam himbauan untuk si perguruan tinggi semakin banyak melibatkan orang-orang industri di dalam di dalam universitas yang kayak gitu. Sebenarnya sudah dilakukan kalau komunikasi ya, tapi memang mungkin mereka masih belum punya kesepahaman satu sama lain gitu tentang dunia yang berbeda ini gitu lah. Industri juga tidak sadar kemudian pendidikan tinggi ini harus objektifnya seperti apa. Pendidikan tinggi juga kemudian masih ada ego untuk karena kan kalau di pendidikan tinggi kan itu sangat ideal yang kita pelajari kan, sementara praktis kan beda lagi di industri gitu loh. Betul. Di industri kan lebih ke hal-hal praktis gitu. Kita tuh di podcast Founder Talks tuh masalah pendidikan tuh salah satu masalah yang paling sering kita bahas, mulai dari pendidikan PAUD sebelum sekolah, ketika masuk sekolah sampai dengan SMA, pendidikan menengah ya, menengah atas. Salah satu concern utamanya itu adalah ketersediaan sumber daya manusia. Ada terms jumlah kualitas dari sumber daya itu kadang-kadang nggak match sama apa yang dibutuhkan oleh industri. Pertanyaannya adalah siapa yang kemudian harus bertanggung jawab? Karena kalau kita tanya ke pihak pihak sekolah, ya mereka merasa mereka sudah mendeliver apa yang seharusnya gitu. Tapi kalau misalnya ditanya ke pihak usaha yang membutuhkan pekerjaan tadi, yang membutuhkan pekerjanya tadi, mereka menemukan masih banyak yang gapnya tadi. Nah, menurut lo gimana caranya kemudian kita secara sistem
bisa menciptakan pendidikan yang kemudian bisa mendeliver apa yang dibutuhkan oleh dunia real tadi? Kondisinya saat ini memang kalau kita nyari siapa yang kemudian harus bertanggung jawab gitu dengan hal itu, mungkin kita nggak bisa menunjuk satu orang ya, menunjuk satu pihak gitu loh. Nggak bisa kemudian membebankan semuanya itu di industri, kemudian nggak bisa juga membebankan itu di pendidikan gitu loh. Tanggung jawabnya tanggung jawab bersama sebenarnya, pemerintah ya industri. Atau sistem yang apa yang kemudian bisa memungkinkan hal itu? Sebenarnya tuh lebih ke ini kali ya, karena memang yang salah satu yang terjadi itu tuh yang ego sektoral tadi. Kalau menurut gue sih. Jadi si ego sektoral ini juga yang kemudian perlu di tone down dikit gitu, sehingga kemudian kita bisa sama-sama mendengarkan kebutuhan kita masing-masing gitu lah. Jadi perguruan tinggi kemudian tidak kemudian terlalu terpaku dengan pakem idealisme yang mereka miliki gitu, dan kemudian mencoba mendengarkan kebutuhan industri itu sebenarnya seperti apa gitu. Kemudian pemerintah juga kemudian harusnya memfasilitasi sistem itu berjalan dengan baik gitu. Menurut lo kebijakan yang bukan akhir-akhir ini sih, kadang-kadang kan setiap menteri berpengaruh juga terhadap kebijakan tadi. Perubahan kebijakan tadi menurut lo apakah mempengaruhi kualitas pendidikan anak-anak? Itu pasti sih. Jadi kayak sebenarnya jadinya ada kebingungan dalam tata kelola perguruan tinggi di Indonesia jadinya gitu loh. Kita Indonesia itu tuh kayak nggak punya grand design tentang pendidikan tinggi gitu. Terutama ya pendidikan tinggi tuh nggak punya grand design yang memang spesifik yang dirancang misalnya untuk dalam waktu yang lama gitu loh. Karena kan sebenarnya investasi pendidikan itu adalah investasi yang sangat yang butuh waktu lama sebenarnya gitu. Generasi soalnya ngomongnya. Jadi misalnya kayak kebijakan yang kemudian kita bikin tentang pendidikan saat ini gitu, sistem misalnya reformasi pendidikan dan lain-lain yang kita lakukan saat ini, mungkin kita baru nikmati itu tuh 15 tahun ke depan. Mungkin lo bisa cek, gue takut salah, tapi mungkin bisa cek misalnya kayak World Economic Forum itu tuh terjadi setiap tahun kan ya. Tapi World Education Forum kayak gitu semacam itu terjadi per 15 tahun gitu kan. Artinya kan investasi pendidikan itu tuh baru dirasakan 15 tahun kemudian sebenarnya gitu loh. Ya kayak Vietnam pun misalnya dia bikin reformasi itu kalau nggak salah tahun 2015 atau tahun 2013 tentang reformasi pendidikan. Dia baru menikmatinya sekarang. Makin sekarang SDM-nya kualitasnya makin meningkat karena ada kebijakan misalnya kayak kenaikan kesejahteraan guru misalnya kayak gitu-gitu. Kemudian kebijakan tentang bagaimana caranya mereka bisa membuat masyarakatnya lebih banyak yang merasakan jenjang pendidikan tinggi gitu misalnya. Itu mereka baru rasakan sekarang gitu. Oke. Kebijakan itu yang kemudian sulit kan dilakukan kalau kemudian investasinya 15 tahun gitu misalnya. Sementara kebijakan setiap ganti menteri berubah, ya gimana gitu. Sementara kita nggak punya grand design yang bisa kita ikutin gitu. Meskipun ganti menteri, grand design-nya akan sama gitu. Itu nggak terjadi. Itu yang lo lihat grand design tadi yang belum ada di Indonesia? Iya, sebenarnya ada kayak misalnya kalau kita di perguruan tinggi adalah acuan gitu. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan sebagai sebagai praktisi akademik gitu, sebagai akademisi lah, apa yang perlu kita lakukan gitu untuk perkembangan dunia akademik di Indonesia gitu. Tapi hal-hal itu tuh sejauh ini tuh cukup normatif gitu lah. Maksudnya misalnya hal-hal terkait misalnya kita perlu membuat universitas menjadi universitas yang berkelas dunia yang berkompetisi internasional gitu. Namun kan tapi tapi hal itu tuh kemudian tidak juga diimbangi dengan misalnya dukungan dari pemerintah atau misalnya kayak semacam rencana kerja lah yang kemudian perlu kita dilakukan oleh universitas. Jadi universitas pada akhirnya ya menginterpretasikannya berbeda masing-masingnya gitu. Oke. Menurut lu nih Pit, kalau kita ngomongin kurikulum kita sekarang gitu ya, apakah sudah relevan dengan yang dibutuhkan ketika anak-anak tadi lulus? Dengan background lu yang both side ya, maksudnya lu punya background yang ada di dunia pendidikan dan juga sebagai praktisi. Ini tergantung masing-masing universitas sih memang. Kalau universitasnya memang sangat peduli
dengan kepentingan industri dan lain-lain, mereka kemudian akan berusaha keras untuk membuat agar kurikulumnya ini tuh memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri gitu loh. Tapi kan berapa banyak universitas yang mampu melakukan itu kan juga different thing. Iya, berbeda lagi gitu loh. Jadi memang kalau gue di universitas tempat gue mengajar dan sebelumnya lah gitu lah. Kita selalu berusaha untuk memenuhi ekspektasi industri seperti apa gitu lah. Tapi pasti ada kondisi di mana kita juga nggak bisa memenuhi ekspektasi mereka gitu. Apalagi kalau kemudian ekspektasinya adalah misalnya ada kompetensi-kompetensi yang kemudian nggak bisa kita ajarkan juga ke mereka misalnya kayak gitu. Atau misalnya memang si level pendidikan ini ya kemudian pasti nggak akan nyentuh ke kompetisi yang mereka mau gitu misalnya seperti itu gitu. Jadi memang ada mismatch juga sih dengan apa yang terjadi di saat ini gitu. Pit, ini obrolan kita kan kayak ngomonginnya industri, kebutuhan industri gitu. Padahal kita sama-sama tahu bahwa pendidikan tinggi itu kan bukan cuman mempersiapkan orang-orang menjadi apa yang dibutuhkan oleh industri, tapi ada higher values di situ sebenarnya dari sebuah pendidikan tinggi tadi gitu. Menurut lo ini sebuah pergeseran dari perspektif kita melihat pendidikan hanya sebatas untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh industri, atau memang lo ngelihat bahwa memang sudah seharusnya ke sana karena mungkin belakangan kita lebih fokus pada higher values tadi yang kadang-kadang justru membuat kita tidak siap menghadapi industri. Memang paradigmanya berubah sih, Ganda. Nanti cari tahu apakah benar atau enggak. Tapi maksudnya kayak industrialisasi itu tuh mungkin startnya itu tuh di zamannya Habibie, di mana kemudian universitas itu tuh kemudian dikasih arah pendidikan yang kemudian agak beda tuh dari sebelumnya. Oke. Di situ kemudian saat itu presiden saat itu kemudian berpikir bahwa kita sebagai perguruan tinggi kita perlu menjadi kayak mesin pencetak SDM berkualitas untuk keperluan industrialisasi ini gitu loh. Nah, tapi kemudian kita lupa esensi perguruan tinggi, esensi pendidikan tinggi itu tuh apa, kita lupa. Dan kemudian di paradigma itu berubah, tapi kita pada akhirnya tidak mempertanyakan, kemudian tidak secara masif mempertanyakan perubahan paradigma tersebut gitu loh. Akhirnya universitas ngikutin aja ya apa yang sudah sebelumnya dimintakan untuk mereka gitu. Ya udah berarti universitas harus memenuhi kebutuhan industri semacam itu gitu loh. Nah, sebenarnya esensi pendidikan tinggi kan bukan itu kan, seperti yang lu bilang. Esensi pendidikan tinggi itu adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Betul. Bukan sebenarnya semata-mata untuk menghasilkan SDM yang siap kerja, enggak. Kalau SDM sebenarnya kalau kita bicara industrialisasi, SDM yang mereka perlukan sebenarnya mungkin bukan harusnya bukan S1 gitu loh, tapi kemudian tapi pekerja, orang yang siap kerja, kemudian mengerti tentang industri tersebut dan bisa melakukan kayak pekerjaan teknis yang kemudian dibutuhkan oleh industri gitu loh. Nah, dan itu tuh bisa dijawab oleh vokasi sebenarnya, bukan di program sarjana gitu loh. Tapi kan kondisi saat ini kan berbeda ya. Jadi maksudnya kayak industrinya juga nggak paham sebenarnya sarjana itu tuh harusnya seperti apa. Pendidikan tingginya juga kemudian kehilangan arah, maksudnya kayak seharusnya sebenarnya ini tuh ini tuh kita bebankan bukan kita bebankan, ini tuh harusnya lebih ke vokasi, tapi kemudian kita juga bebankan itu ke sarjana yang semacam itu gitu. Jadi memang ya nggak selalu ada salah paham aja antara industri sama pendidikan tinggi gitu. Kalau termsnya dunia industri kan mereka selalu mencari lulusan yang siap kerja. Betul. Tapi ketika melihat sarjana S1 katakanlah mereka secara skillnya masuk dalam kategori tidak siap kerja. Padahal siap kerja itu kan sebenarnya termsnya ada di D3 tadi kan secara technical skillnya. Tapi gimana caranya kemudian teman-teman S1 juga tadi punya kemampuan itu gitu, walaupun sebenarnya mungkin secara pendidikan penekanannya bukan ada di terms siap kerja, tapi lebih ke terms skala berpikirnya mungkin.
Iya, jadi apa namanya, pada akhirnya yang dilakukan oleh universitas untuk untuk menutupi gap itu tuh ya tadi itu yang kemudian magang merdeka dan lain-lain. Setidaknya Masih ada nggak sih kemudian sekarang? seharusnya masih ada sekarang ya. Magang merdeka. Karena kebijakan juga belum berubah sih. Oke. masih di inilah, masih di fasilitasi Skripsi lah. berarti bukan skripsi sebuah masih, keharusan. skripsi masih sebuah. Nah, ini tergantung nih. Kebijakannya juga berubah. Oke. Dan nggak tahu nih kebijakannya mau berubah lagi. Sebelumnya itu skripsi harus wajib dan lain-lain. Tapi kemudian tuh di zamannya dan di menteri yang lalu itu sebelumnya itu tuh ngeluarin kebijakan juga dan bilang bahwa skripsi nggak harus. Bisa diganti dengan kerja. Betul. Tadi kan. Tapi kemudian tidak lama kemudian si menterinya diganti lagi kan. Nah, ini tuh akan berbeda lagi kebijakannya. Kita nggak pernah tahu. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya gap itu tuh gap itu tuh diisi dengan program magang, gap ke skill itu. Tapi tetap tidak akan bisa memenuhi harapannya industri. Pasti industri kemudian berpikir, oh kenapa sarjana nih nggak siap kerja? Karena yang di pikiran mereka siap kerja adalah yang punya skill, betul. Technical skill itu gitu betul. loh. Padahal sebenarnya sarjana itu kan yang objektifnya itu tuh untuk pengembangan ilmu pengetahuan lah intinya. Gitu Tapi loh. poinnya gini mungkin. Apakah lo melihat kurikulum yang ada di S1 sekarang itu relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia industri? Nah, makanya ini kalau kurikulum, kalau di perguruan tinggi itu kan kita mengikuti SNDIKT namanya ya. SNDIKT itu tuh kayak semacam acuan pendidikan tinggi lah. Dan itu tuh kemudian harus diimplementasikan ke dalam kurikulum. Nah, sebenarnya di SNDIKT itu tuh ada upaya untuk untuk mempererat lagi nih hubungan antara perguruan tinggi dengan industri. Jadi misalnya ada hal-hal yang kemudian jadi benar-benar di SNDIKT itu tuh dalam pengaplikasian SNDIKT itu tuh si universitas perlu menurunkan kurikulumnya sehingga itu tuh sesuai dengan kebutuhan tren industri saat ini gitu loh. Semacam itu. Memang itu tuh sudah ada ininya upayanya memang sudah ada ke sana gitu loh. Tapi memang kondisinya masih sama sih, belum banyak berubah dengan sebelumnya gitu. Tapi setidaknya upaya ke situ masih ada sih dilakukan. Atau setidaknya menurut lo upaya apa yang bisa ditempuh sehingga antara dunia industri dan dunia pendidikan tinggi sehingga gap tadi bisa semakin dipersempit? Mungkin hubungan yang lebih erat ya antara pendidikan tinggi dan industri gitu. Misalnya kayak lebih banyak kemitraan dengan industri, lebih banyak ngobrol lah gitu. Kayak semacam kita punya hubungan satu sama lain, nggak? Maksudnya kita punya hubungan persahabatan atau misalnya pasangan gitu. Kita perlu ngobrolin kan. Berkomunikasi ya. Komunikasikan kan kebutuhan kita apa gitu loh kan. Nah tapi kan kalau kemudian jadi makanya kemudian perlu banyak kegiatan tuh, misalnya kayak kegiatannya riset bareng kah, kemudian pengabdian masyarakat bareng lah misalnya, atau misalnya misalnya tentang sharing knowledge dan lain-lain. Nah itu tuh harus sering dilakukan gitu loh. Kemudian atau misalnya kayak FGD survei kebutuhan dan lain-lain, itu tuh perlu dilakukan terus-menerus gitu. Sekarang kan zamannya digital nih, Pit. Semuanya serba digital. Lo ngeliat itu sebagai sebuah advantage atau disadvantage? Kalau sebagai dosen, pas awal-awal AI itu booming, kita mungkin salah satunya mungkin kita bicara AI lah ya. AI ataupun sosial media gitu. Itu tuh menjadi tantangan tersendiri sih sebagai pendidik gitu. Karena jadinya orang kemudian berpikir kayak buat itu karena berpikirnya adalah saya kalau misalnya lu biasa pasti selalu ngasih kayak makalah gitu kan, bikin makalah ya untuk mata kuliah A gitu. Itu kemudian kalau ternyata kemudian mereka bikinnya lewat AI, how do you approach that? Nah, ini tuh ada kebijakan kampus sendiri-sendiri sih memang. Kalau di tempat lu? Kalau di tempat gue tuh di AI itu tuh menjadi kayak sesuatu yang harus di-embrace. Dan kemudian kita juga bikinkan, selain harus di-embrace perkembangan teknologi itu tuh juga perlu diperkuat etika penggunaannya gitu. Gimana etikanya, Pit? Karena kalau AI itu kan basically lo nggak perlu mikir sih. Betul sih.
Jadi kalau tapi kemudian Sederhananya gini, misalnya gue sebagai mahasiswa lo di salah satu mata kuliah lo, kemudian lo bilang, oke, akhir semester ini lo bikin makalah ya tentang tema A gitu. Terus kumpulin. Dan gue bener-bener 100% dari AI doang. Gue cuma bikin prompt-nya doang. Secara etika gimana? Secara etika ya, kalau nih itu apa ya? Kalau si AI ini tuh ada batasannya penggunaannya. Kita membatasi penggunaan AI, tapi ya maksudnya dalam implementasinya kita juga nggak, dalam kenyataannya kita juga nggak bisa membatasi juga Nggak, sih. maksud gue, apakah kemudian pembatasan tadi, lo kemudian ngecek karya tugas dari mahasiswa lo tadi, berapa persen keterlibatan AI di situ? Karena kan sebenarnya bisa dicek, apakah pada hal itu atau lebih pada ketataran konsepnya? Pada hal itu kita ngecekin apa namanya dengan teknologi juga, apakah ini tuh fully dilakukan oleh AI atau enggak. Itu juga kemudian juga dalam hal konsep. Kalau kemudian memang prompt itu sebenarnya kan prompt itu kan tidak selalu negatif ya. Maksudnya itu tuh juga kayak ide yang lu kemudian tuangkan di situ gitu loh. Dan maksudnya compare sama legworknya jauh Pit, sama dibanding zaman kita dulu bikin makalah tuh emang 100% ya lu bikin gitu. Tapi kondisinya maksudnya kita nggak mungkin juga untuk menahan mereka untuk menggunakan itu kan. Yang bisa kita lakukan ya udah explore dulu gitu loh. Explore aja sejauh mana itu bisa membantu lu gitu loh. Tapi di setiap kali kita berbicara tentang AI misalnya di kelas, kita pasti akan misalnya dalam pemberian tugas dan lain-lain, kita pasti akan sampaikan kita hanya bisa mengingatkan lah sampai mana AI ini bisa digunakan. AI ini bisa kalian gunakan untuk misalnya brainstorming gitu, hanya untuk misalnya kalau dalam penelitian hanya untuk membantu kalian untuk melakukan literatur review misalnya, tapi tidak boleh kalian gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kalian secara keseluruhan. Kalau gue bikin makalah gitu. nih, gue submit makalahnya akhir semester ke lo, Bu Pipit nih makalah saya nih 100% AI, gue dapat nilai apa? Tapi percaya atau enggak ya? Karena tuh dosen juga pakai AI kan, jadi kita paham kan AI itu kayak gimana. Kita juga bisa ini pakai AI atau enggak gitu loh dari tugas yang mereka. Kalau gue 100% ngelakuin itu lewat AI. Biasanya akan dilakukan adalah kita nanya, ini kalian kamu pakai AI sejauh mana kamu menggunakan AI ini gitu lah. 100% Bu. 100% ya pastinya kemudian nilainya juga nggak jelek gitu. Gitu. Kalau di universitas saya, aku tuh ada di universitas gue ada namanya sejumlah mata kuliah yang sebutnya tuh embedded AI. Jadi memang mata kuliah yang memang AI itu tuh bisa dimasukkan. Misalnya nih kayak misalnya nih gue ngajar tentang script writing gitu misalnya. Ada AI yang kemudian bisa digunakan untuk membantu mereka gitu. Nah, tapi kita hanya maksudnya kayak perkembangan teknologi itu kan selalu sebenarnya tuh ada untuk memudahkan pekerjaan manusia kan. Betul. Jadi kemudian nggak bisa kita otaknya, kreativitasnya tetap ada di milik manusia kan, tapi kemudian hasil karyanya bisa dibantu oleh kemudian si AI ini gitu. Jadi kita kemudian nggak bisa membatasi sama sekali juga gitu. Menurut lo dengan adanya AI ini menjadi sebuah tantangan buat masa depan, buat anak-anak sekarang, atau justru jadi advantage mereka? Esensinya teknologi ada untuk membantu mereka sebenarnya. Betul. Bagaimana mereka menggunakannya, nah itu sebenarnya tugas kita untuk memberitahu mereka gitu. Kalau kemudian mereka tidak mampu, kalau mereka tidak punya kesadaran penuh dalam atau menggunakan teknologi tersebut tanpa kemudian kayak berpikir panjang efeknya akhirnya gimana terhadap kemampuan berpikir mereka dan lain-lain gitu. Nah itu itu perlu kita ingatkan, kita remind terus mereka gitu loh tentang itu gitu loh, tentang hal tersebut gitu. Yang jelas ketika itu misalnya di kelas kita akan bilang bahwa ini ada AI yang bisa bantu kamu untuk mengerjakannya, tapi jangan sampai digunakan untuk kepentingan yang lain. Atau misalnya kayak jangan digunakan 100% untuk menyelesaikan pekerjaan inilah gitu. Oke. Pit, lu kan sekarang ngajar di sebuah kampus yang mahal ya, Pit. Menurut lu nih ya, apakah biaya pendidikan tinggi itu berkorelasi positif terhadap kualitas pendidikan? Oh ya pasti.
Pasti fasilitas itu tuh penting. Infrastruktur pendidikan itu kan tidak hanya dosen ya, Betul. tapi juga layanan yang lainnya. Kemudian kayak entah itu atau infrastruktur fisik lainnya, lab lah, gedung lah dan lain-lainnya. Kalau itu terpenuhi, otomatis si mahasiswa kemudian bisa belajar mengeksplor pengetahuan dengan lebih mudah gitu. Dan dan biaya tinggi tentunya, kemudian dosennya juga dibayar lebih tinggi juga kan. Ketika dosennya dibayar lebih tinggi, mereka sudah tidak worry dengan urusan perutnya dan lain-lain gitu. Pada akhirnya juga mereka bisa fokus untuk memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya gitu. Kan dulu kebanyakan misalnya nih, dulu nih kita di kampus negeri nih ya, ada dosen-dosen yang nggak pernah datang misalnya gitu kan. Iya. Karena memang mereka perlu melakukan hal yang lain di luar sana untuk memenuhi kebutuhannya dia gitu loh. Oke. Mau nggak mau gitu loh. Sekarang masih ada terms dosen terbang nggak sih, Wit? Terbang mana-mana gitu. Iya. Gue masih melakukannya sih dulu. Masih nggak, ya? tapi enggak lah, sejak masuk ke universitas ini. Kalau nggak bisa terbang lagi Nggak bisa terbang lagi. Saya mau dipotong terus. Ya begitu. Jadi memang biaya tinggi itu seharusnya memang berkorelasi dengan kualitas pendidikan. Harusnya ya. Tapi kan biaya tinggi itu tuh kemudian nggak selalu dibebankan ke mahasiswa kan sebenarnya kan. Kebebankan ke siapa kalau dalam konteks universitas swasta? Kalau swasta ya pasti. Kalau swasta ya ke universitasnya juga. Universitas itu tuh perlu juga untuk mencari mampu untuk mencari pendanaan di luar tuition fee dari mahasiswa sebenarnya. Dan itu tuh memang salah satu kayak misalnya kayak sesuatu unit yang usaha gitu. Iya, harus punya unit usaha dan lain-lainnya, kemudian bisa mensupport itu gitu. Okay. Jadi biaya tinggi itu tuh kemudian bisa dikompensasi, nggak harus kemudian dari mahasiswa. Semua fasilitas itu tuh kemudian kita berikan gitu loh, tapi juga dari yang lain. Jadi kalau di beberapa universitas sudah mulai itu kan bikin kayak semacam badan usaha yang memang menghasilkan gitu. Di kampus gue tuh misalnya dia punya kayak divisi bisnis sendiri yang kemudian memang dia memang bantuin tentang misalnya kayak ngejualin hasil karya dosen misalnya kayak gitu atau misalnya kayak menghubungkan kebidangan dosen yang ada di universitas dengan kebutuhan industri misalnya tentang ngasih seminar dan lain-lain, macam-macam lah pokoknya tipikal cara mereka untuk menghasilkan uang itu. Makanya kemudian ekspansi kampusnya jadi lebih cepat gitu. Atau misalnya IPB lah. IPB atau UPI sekarang. Itu kan kemampuan mereka untuk mengolah pendanaan, mencari pendanaan, mengolah pendanaan itu tuh bagus kan. Oh iya. IPB tuh punya banyak badan usaha yang sebenarnya menjanjikan kan. Misalnya dia punya toko yang dari hasil penelitian mahasiswanya. Iya, hasil penelitian yang terjadi di universitasnya mereka gitu kan. Terus kemudian jadi mereka bisa tuh, IPB itu kan salah satu universitas sebenarnya yang kemudian mampu memberikan UKT rendah kepada mahasiswanya. Oke. UPI itu kalau lu lihat sekarang nih di Bandung, itu UPI itu kalau lu balik lagi ke Bandung nih, itu UPI itu dia punya banyak gedungnya banyak sekarang. Oh iya. Salah satunya karena gue sih ngelihatnya karena si kampusnya mampu untuk mencari pendanaan, tidak kemudian pendanaannya fokus ke UKT mahasiswa, tapi juga dia punya kemampuan untuk mencari sumber dana yang lain gitu loh. Karena kan sekarang kan PTN tuh kan PTN badan usaha kan ya. PTNBH kan ya. Waktu zaman kita kan itu pertama kalinya tuh PTNBH 2004 itu. Nah itu kan seharusnya itu 2004 berjalan, harusnya sampai sekarang semestinya universitas itu tuh udah mampu tuh berdiri sendiri mencari pendanaan dari luar. Nah tapi masalahnya adalah banyak universitas juga yang masih birokratif itu. Jadi pengambilan keputusan misalnya untuk melakukan inovasi dan lain-lainnya sulit untuk dilakukan. Kemudian intervensi pemerintahnya masih tinggi juga gitu. Pit, lo ngelihat komparasi antara perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia sekarang gimana? Secara kualitas? Secara kualitas
nggak semua swasta bagus juga, nggak semua negeri bagus juga, gitu loh. Sorry gue potong, karena kita dibesarkan dalam konteks negeri itu murah dan bagus. Sekarang sepertinya konteks tadi mulai berubah. Lu yang ada di internal melihatnya gimana? Kalau mungkin kita bisa lihat kenyataannya memang apa ya? Orang sekarang lebih, maksudnya kalau di pendidikan dasar pun sekarang orang lebih percaya untuk masukin anaknya ke ke SD swasta kan dibandingkan negeri kan. Mirip sebenarnya saat ini tuh ada kecenderungan semacam itu juga. Meskipun ya orang masih berlomba-lomba untuk masuk universitas negeri. Salah satunya kan memang karena prestis juga kan. Itu kan sesuatu yang itu kan sesuatu yang masuk ke paradigmanya masih mirip lah sampai sekarang. Bisa masuk ke universitas negeri itu tuh adalah sesuatu kebanggaan tersendiri gitu. Tapi kalau bagi orang yang kemudian mampu, saya kayak di universitas gue nih misalnya, mereka mampu, mereka nggak kepikiran tuh ngambil negeri karena mereka tahu bahwa mereka akan membeli kualitas mereka mampu, mereka punya privilege untuk membeli kualitas itu gitu loh. Oke. Gitu. Kalau yang negeri ada negeri yang bagus tentu aja gitu loh. Tapi ketika mereka memutuskan untuk masuk ke negeri itu tuh mereka sudah ada ekspektasi bahwa nggak kemudian mereka akan bisa mendapatkan kualitas pelayanan yang luar biasa di situ gitu loh. Tapi setidaknya status mereka masuk negeri itu tuh kemudian akan menjadi semacam kapital bagi mereka ketika mereka di dunia kerja gitu, karena gue lulusan negeri gitu loh. Semacam itu. Tapi memang banyak kalau khususnya dan seringkali kan orang berpikir bahwa swasta itu tuh adalah universitas yang dimasuki oleh mahasiswa kalau kemudian dia udah nggak dapat di negeri kan. Nah tapi kenyataannya makin kesini nggak gitu lagi, nggak terlalu banyak yang semacam itu gitu. Jadi memang mereka masuk ke ke universitas itu karena mereka berpikir kualitasnya memang lebih bagus dan mereka punya privilege untuk melakukan itu gitu loh. Mereka punya uang untuk membeli itu gitu. Itu yang agak surprise juga sih waktu itu, berpikir nggak ada mahasiswa bidik misi di kampus gua. Ternyata ada. Dan dia memang secara khusus memilih bidik misi itu kan dia bisa sebenarnya di universitas negeri dan lain-lain kan. Dan termasuk anak-anak yang pintar juga kan yang dapat gitu. Tapi dia memilih untuk masuk ke universitas gua meskipun dia tahu itu swasta, karena dia berpikir bahwa dengan beasiswanya ini dia bisa kemudian dapat fasilitas yang lebih bagus gitu loh. Jadi dia nggak tertarik. Bidik misi itu bisa untuk universitas swasta juga ya? Bisa kayaknya. Kemarin tuh ada sih mahasiswa. Oke. Surprise juga sih ada. Kalau lu perhatiin di sosial media kan sekarang kan lagi banyak tuh orang ngomong hashtag kabur aja dulu tuh. Oke. Lu kan sebagai orang yang sudah melalang buana kemana-mana. Gimana lo ngeliat ini? Lu pengen kabur aja dulu nggak sih? Lu pengen ada kabur aja? Lu nggak pengen kabur juga nggak? Tapi kayak kabur aja dulu itu sebenarnya perlu menjadi refleksi aja sih bagi kita bahwa ternyata banyak orang yang menyimpan kemarahan terhadap negara ini. Dan artinya kita perlu melakukan sesuatu gitu loh untuk berbenah gitu loh. Tapi kan tidak begitu ya yang diinterpretasikan oleh banyak orang dan kemudian diinterpretasikan oleh pemerintah kan. Banyak kemudian yang berpikir bahwa lu nggak nasionalis, lu pergi gitu lah misalnya. Atau kemudian di pemerintah ya udah lu pergi aja gitu loh, yang mau aja tinggal di sini kayak gitu. Tapi maksudnya harusnya itu dijadikan refleksi gitu. Tapi kalau di dalam urusan pendidikan sebenarnya kabur aja dulu itu tuh nggak jadi sesuatu yang bukan sesuatu yang kemudian lu sekolah di luar negeri kemudian lu nggak nasionalis, enggak gitu. Lu tahu founding father kita semuanya orang-orang lulusan luar negeri kan ya, kayak Hatta, Syahrir dan lain-lain. Ya pokoknya itulah mereka adalah orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang dididik di negara lain gitu, tapi kemudian balik lagi ke Indonesia gitu untuk memajukan Indonesia. Sebenarnya kita bisa berpikir seperti itu aja sih. Kalau dalam soal pendidikan ya, bukan yang kayak misalnya kabur aja dulu untuk misalnya karena gue di industri pendidikan, jadi gue berpikir kabur aja dulu ya nggak ada salahnya kalau kemudian mau mengejar pendidikan di luar negeri, karena toh kondisinya dengan mereka ada di situ, mereka bisa lihat kualitas pendidikan di sana seperti apa, sehingga harapannya mereka bisa balik lagi dan kemudian
mengimplementasikan apa yang dia lihat di sini gitu loh. Dan itu yang salah satunya yang gue lakukan juga waktu pulang dari Inggris misalnya, balik lagi ketika kemudian pas pulang dari Inggris itu kemudian gue diminta gue adalah bagian dari tim yang membantu membangun sebuah universitas swasta di Indonesia gitu. Dan di situ kemudian gue pakai tuh hal-hal baik yang ada di luar negeri itu tuh gue kasih di sini gitu loh. Meskipun nggak semuanya bisa digunakan juga kan, karena kan nggak semuanya bisa. Ada culture juga. Iya, tapi ada hal yang misalnya ada hal-hal yang menarik di situ atau ada hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan di situ, itu gue implementasikan di kurikulumnya kayak gitu. Semacam itu sih. Jadi kabur aja dulu dengan harapan mereka bisa balik lagi dan membangun Indonesia akan lebih bagus sih. Membawa hal-hal positif dari luar ya. Betul. Begitu. Ya. Lu pribadi pengalaman lu S2, S3 di luar, apa yang bisa lu bawa ke Indonesia? Dari segi perubahan karakter lu, dari segi bagaimana cara lu mengajar, dari segi pengembangan diri. Sebenarnya belajar di luar negeri itu bukan hal yang mudah sebenarnya. Jadi karena perbedaan budaya itu tuh sangat-sangat mempengaruhi ketika kita ada di situ gitu loh. Belum lagi perbedaan budaya belajar di situ juga berbeda kan ya. Jadi memang itu bukan hal yang mudah ada di bisa bisa diberikan kesempatan belajar di situ, itu bukan sesuatu yang mudah lah. Nah, dan ketidakmudahan itu kemudian membuat gue banyak belajar gitu. Salah satunya kemudian membuat lebih membuka. Kalau gue pribadi kemudian bisa punya kesempatan di luar belajar di luar negeri itu tuh membuat diri gue menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan. Gitu. Budaya-budaya baru. Betul. Di luar ya. Kemudian terbuka perbedaan, kemudian lebih mampu berempati dengan manusia, karena kemudian di situ gue sadar bahwa ternyata gue bisa berada di titik terendah ya ketika berada di situ gitu. Ternyata maksudnya kayak ternyata tuh manusia itu bisa selemah itu ya kayak gitu loh. Jadi gue bisa berempati kalau kemudian gue bisa lebih berempati kalau kemudian melihat orang kayaknya masalahnya nggak gede-gede banget, tapi kenapa dia bisa sebegitunya gitu. Tapi maksud gue kemudian bisa berempati, mungkin bagi dia, mungkin gue nggak bisa menggunakan standar gue di dia yang kayak semacam itu paham. Banyak yang gue pelajari di situ. Kemudian budaya pelajar. Ngomongin empati nih, Pit. Salah satu pertanyaan yang selalu kita tanya di sini adalah bagaimana cara kita berhadapan atau bagaimana cara kita bekerja sama dengan teman-teman Gen Z. Lu sebagai orang yang pabriknya mengeluarkan generasi Z sekarang ini, how do you deal with that? Beda memang. Mungkin orang capek lah dengan pembahasan diskusi tentang Gen Z nih beda, Gen Z ini Gen Z ini beda nih, Gen Z ini nggak sesuai dengan ekspektasi nih segala macam gitu. Memang ada perbedaan, memang generasi ini memang pasti akan berbeda daripada generasi kita sebelumnya gitu loh. Karena kondisinya juga udah berbeda kan, dunianya berbeda, kondisinya berbeda. Dulu kita banyak keterbatasan ketika kita belajar. Nah, tapi kalau sekarang mereka punya banyak pilihan untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan lain-lain. Nah, kalau jadi tantangannya jadi lebih besar ketika kemudian gue ngajar anak-anak Gen Z ini gitu loh. Gue harus bisa masuk ke dunia mereka. Apa sih yang kemudian mereka value the most gitu ketika kemudian mereka memutuskan untuk belajar gitu, untuk untuk mendapatkan pendidikan gitu. Apa sebenarnya yang mereka pengen, yang mereka inginkan gitu. Jadi lebih banyak bertanya, kamu butuh apa sih? Kamu ingin apa sih? Bisa nggak sebagai dosen saya penuhi itu untuk kamu, yang semacam itu loh. Jadi memang lebih berempati ke kondisi mereka sih, karena kemudian kalau gue pakai standar gue yang milenial itu ke mereka, itu pasti udah nggak masuk gitu lah. Karena kemudian mungkin kalau di zaman kita sangat-sangat feodal gitu, tapi kemudian nggak mungkin hal itu juga kasih ke mereka gitu, semacam itu yang nggak akan masuk gitu lah. Oke. Gitu. Pit, gue inget lo ngambil tesis lo mengenai pemimpin redaksi
perempuan di Indonesia. Karena memang masih minoritas memimpin redaksi media di Indonesia. Lo ngeliat industri jurnalistik di Indonesia seperti apa sekarang? Industri jurnalistik di Indonesia sekarang ya tidak baik-baik saja pasti. Kalau misalnya kalau kita bicara tentang bisnis media itu bisnis jurnalistik lah ya. Industri jurnalistik itu sudah nggak baik-baik aja gitu loh. Kita hampir setiap hari kita dengar ada aja media yang tutup gitu, ada aja koran yang tutup, majalah yang tutup dan lain-lain. Artinya memang kondisinya lagi nggak bagus gitu loh. Dan apalagi dengan adanya teknologi gitu, itu kan sangat membuat kalau dulu kita mendapatkan informasi terbatas dari dari koran, dari media-media tradisional yang kita tahu lah, TV, koran, radio dan lain-lain gitu. Kita terbatas di situ aja. Tapi kalau sekarang kan kita punya kebebasan untuk mendapatkan informasi dari banyak arah kan ya. Betul. Apalagi ada internet ini kan kita bisa dapat dari mana aja gitu loh. Karena orang-orang berpikir bahwa dia bisa mendapatkan informasi dari banyak tempat, mereka udah nggak terlalu berpikir untuk menikmati karya-karya jurnalistik yang dihasilkan oleh media-media tradisional lagi gitu loh. Makanya kemudian bisnisnya nggak bagus gitu. Apalagi kalau dulu kan media itu mereka itu sangat bergantung pada iklan kan ya. Betul. Tapi kalau sekarang ya lu sebagai inilah ya misalnya pemilik perusahaan gitu lah. Kalau kemudian lu punya uang untuk beriklan gitu, misalnya kalau lu punya produk dan punya untuk beriklan inilah ya. Mungkin pikiran pertama orang sekarang itu tuh berpikir kalau gue mau pasang iklan, mending gue pasang iklan di Google gitu, mending gue pasang iklan di media digital gitu kan. Reach-nya lebih jauh. Betul. Kemudian harganya mungkin lebih rendah gitu dibandingkan gue pasang di TV, di radio, di koran gitu-gitu. Nah, makanya sebenarnya tantangannya mereka itu adalah mencari bisnis model yang baru yang memang mampu membuat mereka bertahan di tengah kemelut ini gitu loh. Tapi itu juga nggak mudah. Nah, sekarang untuk survive sekarang banyak sih media yang kemudian berusaha untuk mencari sumber pendanaan baru, entah dari crowdfunding, entah itu dari misalnya atau misalnya dia bikin unit-unit usaha lain lah, tapi masih bergerak di jurnalistik, tapi mungkin produk-produknya beda-beda kayak gitu, diferensiasi produk lah gitu. Banyak sudah ada yang melakukan semacam itu gitu, tapi juga nggak semua media mampu memiliki gagasan untuk menghasilkan bisnis media yang baru. Sampai sekarang masih banyak juga media yang kemudian bergantung pada iklan, bergantung pada pemegang dana yang besar gitu. Pada akhirnya berita-berita yang kita dapatkan di media pada akhirnya sama seragam, kemudian ya tersusupi oleh kepentingan-kepentingan yang lain gitu lah. Akhirnya banyak yang nggak percaya juga gitu. Semacam itu gitu. Padahal, tapi yang menarik tuh, lu nonton ini nggak? Bocor Alus nggak? Beberapa. Tempo. Nah, menurut gue tuh Tempo tuh punya pendekatan yang baru. Iya, gue nggak bilang pendekatan yang baru, tapi maksudnya itu mereka kemudian berhasil keluar dari, gue nggak tahu kondisinya ya, tapi maksudnya dari gue lihat misalnya apa yang mereka lakukan saat ini, mereka bisa keluar dari bisnis media yang konvensional itu, kemudian masuk ke bisnis model yang baru gitu loh. Kalau waktu itu gue pernah baca tuh si Tempo ini, dia sebelumnya dia masih merah lah ya keuangannya, tapi sejak Bocor Alus ada itu keuangannya naik lagi. Udah jadi hitam lah gitu lah. Pas tahun 2024 gitu. Keuangannya jadi bagus gitu. Nah, menurut gue, dan ini menariknya adalah kenapa gue kemudian berpikir ini menarik, karena kemudian artinya kan banyak orang yang menikmati karya jurnalistik ini, dan karya jurnalistik yang memang tidak parsial gitu loh. Nah, jadi parsial itu maksudnya gimana? Maksudnya yang tidak yang imparsial lah gitu lah. Ya, secara tidak, pemberitaan. Secara pemberitaan dan lain-lain. Jadi kalau selama ini orang berpikir bahwa
ada orang yang banyak orang yang kemudian pesimistis apakah kemudian objektivitas dalam pemberitaan itu tuh kemudian bisa membantu mereka untuk tetap survive di industri ini atau enggak. Tempo membuktikan itu gitu loh. Mereka berusaha tetap objektif dan pada akhirnya mereka bisa menunjukkan bahwa si orang-orang masyarakat Indonesia ini tuh nggak kehabisan, nggak kemudian berpikir bahwa nggak kemudian orang-orang Indonesia ini masih menikmati informasi-informasi yang objektif itu loh sebenarnya jurnalistik yang memang bagus itu tuh mereka menikmati itu gitu. Yang otentik ya. Betul, karena memang ada kejenuhan juga kan ya. Ada kalau di forum jurnalis waktu itu disebutkan bahwa ada suatu titik di mana masyarakat itu akan jenuh dengan pemberitaannya ataupun informasi-informasi yang mereka dapatkan di internet gitu loh. Kayak orang dikasih makan sampah terus-terusan setiap hari gitu kan ya. Ada di satu titik mereka jenuh kan ya. Yeah. Nah, ketika mereka jenuh, mereka akan balik ke media konvensional, media arus utama media yang memang media yang memang masih menjunjung etika jurnalistiknya gitu. Masih menggunakan pendekatan jurnalistik yang memang bagus dalam pemberitaan yang mereka lakukan gitu loh. Okay. Jadi justru gue melihat ini positif untuk bisnis media ke depan. Objektivitas itu justru ada duitnya sebenarnya gitu loh. Jangan kemudian kita berpikir gue mau tetap survive. Gue mau survive dengan bergantung kepada pemilik modal gitu. Yang pastinya mereka akan banyak intervensi ke pemberitaan. Menarik. Pit, pertanyaan terakhir Pit. Any hopes dengan situasi pendidikan Indonesia? Oke. Kalau katanya salah satu pemikir Indonesia yang pernah gue dengarkan lah ya, harapan itu harus dijaga lah. Harapan itu harus dijaga bagaimanapun gitu lah. Tapi harapan tuh harus tetap berkobar ya. Karena memang dulu tuh juga hopelessnya lebih parah lagi kan ya. Maksudnya zaman penjajahan dan lain-lain gitu. Zaman kolonial gitu beda ya. Sama dulu gue soalnya. Ya benar ya. Ya zaman dulu kan zaman kolonial misalnya itu hopelessnya lebih parah lagi kan ya mungkin ya gitu. Apalagi kita belum menjadi negara yang satu gitu dulu gitu. Nah tapi kan kalau sekarang maksudnya pastinya kita harus menjaga harapan itu gitu loh. Kemungkinannya itu kita nggak akan selalu ada di kondisi yang gelap ini gitu loh. Gue masih berharap akan ada orang-orang yang maksudnya dosen praktisi akademisi di Indonesia itu masih menjaga harapan mereka sehingga mereka bisa memberikan kualitas pendidikan yang bagus ke mahasiswanya gitu. Gue masih berharap agar pemerintah mulai lebih peduli lagi, memprioritaskan lagi pendidikan ini di Indonesia ini gitu. Karena kalau kita nggak memprioritaskan pendidikan, kita bisa kalah nih dari negara Asia Tenggara lain nih. Vietnam aja dia efisiensi sih, efisiensi tapi duit yang diefisiensi itu masuk ke pendidikan kan. Dan mereka aja kemudian bikin dana riset mereka itu, mereka dengan efisiensi itu mereka meningkatkan dana risetnya sampai 2-3% gitu. Sementara di Indonesia kan dana riset berapa? Ya nggak sampai 1% lah, 0,01 kali gitu loh. Kalau dilihat dari ini ya 0,01 dari APBN-nya. Sementara kalau kayak Singapura itu tuh sudah 1,9% yang kayak gitu. Kalau Jepang itu tuh di atas antara 2-3% yang kayak gitu-gitu. Wow. Vietnam aja udah berusaha untuk melakukan itu karena mereka tahu bahwa investasi terbaik itu adalah investasi pendidikan. Masalahnya adalah pemerintah saat ini gitu atau banyak orang saat ini berpikir bahwa karena hasil investasi pendidikan itu tidak bisa dilihat secara langsung saat ini sehingga mereka berpikir itu bukan jadi prioritas gitu. Betul. Dan kemudian mungkin banyak politisi juga yang berpikir bahwa banyak kemudian pihak yang berusaha untuk merawat kemiskinan dan kebodohan di negeri ini semacam itulah. That's strong statement. Dan itu pun bukan tapi maksudnya lu nonton ini nggak speechnya Trump nggak waktu itu? Yang mana waktu pelantikan? Yang dia bilang bahwa I love dumb and poor people. That's exactly what happening in Indonesia gitu loh.
Maksudnya Oke. di Indonesia pun ada orang dan banyak mungkin orang berpikir semacam itu gitu loh. Sehingga pada akhirnya mereka ingin merawat hal itu sehingga kepentingan mereka bisa menikmati kepentingan mereka sendiri gitu. Mereka bisa memenuhi kepentingan mereka sendiri gitu. Nah, itu tuh yang gue sayangkan gitu. Gue berharap sih makin banyak orang yang terbuka hatinya, makin banyak orang yang kemudian makin cerdas melihat situasi sehingga mereka kemudian tidak mengelulukan orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan Indonesia gitu. Wow. Seperti itu. Thank you, Pit. Gue melihat ada semangat di situ, ada kemarahan di situ. Iya, betul. Thank you for sharing. Terima kasih Gue Ganda tahu sudah. it's a challenging work untuk gimana caranya ngebina generasi ke depan, apalagi dengan tantangan baik tantangan teknologi digital, tantangan cultural juga sekarang. It must be very hard. But I think it's fun and exciting kali ya untuk ketemu anak-anak muda. Oh ya, pasti. Karena itu menurut gue pribadi it's a privilege yang tidak gue dapatkan untuk ketemu orang-orang anak-anak muda. Thank you for coming, Pit. Oke, Thank you for sharing. Terima kasih Guys. sudah diundang. Terima kasih. Thank you for watching. Hari ini gue pribadi belajar tentang bagaimana menjaga api semangat untuk tetap memiliki harapan. Karena harapan terbesar adalah bagaimana kita bisa tetap berinvestasi pada pendidikan. Karena again, pendidikan adalah the biggest investment yang bisa kita lakuin. Saya Ganda, and this is Founder Talks by Samandana.